hingga saat ini masih menjadi ibu kota dari Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono. Lalu, kapan ya ibu kota akan dipindah ke IKN Nusantara? Juru bicara Otorita IKN Nusantara, Troy Pantou, menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota menunggu keputusan Presiden. Ia tak menjelaskan secara detail kapan tepatnya akan dipindahkan. Meski demikian, ia menuturkan bahwa sejumlah kantor kementerian dan lembaga beserta jajaran aparatur sipil negara secara bertahap akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024. Lantas seperti apa ya skema dari perpindahan ibu kota? Pemindahan ibu kota direncanakan dari tahun 2022 hingga 2024. Pemindahan ini dilakukan secara bertahap. Berikut adalah rinciannya. Pada tahap pertama di tahun 2022 hingga 2029, yaitu tahap kedua di tahun 2025 hingga 2029, yaitu membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, pemukiman, serta pengembangan kawasan riset dan talenta. Tahap ketiga di tahun 2030 hingga 2034, yaitu pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas. Tahap keempat di tahun 2035 hingga 2039, yaitu membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota, yaitu Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan tahap kelima di tahun 2040 hingga 2045, yaitu Presiden Joko Widodo menyaksikan simulasi pengiriman bantuan Indonesia untuk Gaza lewat udara. Simulasi tersebut dilakukan di Lanut Iswajudi, Jawa Timur pada Jumat 8 Maret 2024. Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subianto, hingga PJ Gubernur Jatim Adi Karyono. Adapun pemberian bantuan lewat udara ini dilakukan lantaran sulitnya bantuan Gaza masuk melalui jalur darat. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu bilang Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan kesempatan untuk memberi bantuan ke Gaza lewat udara. Sebelum mengirim bantuan, Jokowi mengatakan perlu dilakukan simulasi pemberian bantuan lewat udara dengan menggunakan pesawat Hercules. Menurutnya, hasil simulasi ini berlangsung dengan baik dan lancar. Sementara bantuan yang diberikan Indonesia ke Gaza berupa aneka kebutuhan yang diperlukan warga Palestina. Diketahui pada 2 periode sebelumnya, Indonesia telah mengirim makanan, obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Namun saat ini, pengiriman bantuan jalur darat ke Gaza mengalami hambatan, terutama ketatnya inspeksi keamanan militer Israel. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia selain Indonesia seperti Yordania, Mesir, Amerika Serikat, hingga Perancis mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Tegangkan terjadi usai pesawat jet United Airlines tujuan Jepang mengalami lepas ban saat lepas landas dari Bandara San Francisco. Pesawat itu pun melakukan pendaratan darurat dengan selamat di Bandara Los Angeles, Kamis 7 Maret 2024. Juru bicara Bandara Dale Levin menyebut pesawat Boeing 77 itu berhasil melakukan pendaratan dengan mulus dan berhenti sekitar 2/3 dari landasan pacu. Usai mendarat, pesawat yang mengangkut 235 penumpang dan 14 kru tersebut kemudian diderek oleh petugas. Menurut pihak maskapai, pesawat yang dibuat pada 2002 silam dirancang untuk mendarat dengan aman meski dengan ban yang hilang atau rusak. Sementara para penumpang akan dipindahkan ke pesawat lain untuk sisa perjalanannya. Adapun pesawat Boeing 777 memiliki 6 ban pada masing-masing dari 2 roda pendaratan utama. Dalam rekaman video menunjukkan pesawat kehilangan salah satu dari 6 ban
pada roda pendaratan utama sisi kiri beberapa detik setelah lepas landas. Puing-puing ban tampak mendarat di tempat parkir karyawan di Bandara Internasional San Francisco. Pihak bandara melaporkan tak ada korban yang terluka dalam insiden tersebut. Di sisi lain, landasan pacu sempat ditutup untuk membersihkan puing-puing dan sudah kembali dibuka. Sedangkan investigasi akan dilakukan oleh pihak administrasi penerbangan federal.